Gus Baha ini termasuk harta karun yang ditemukan oleh kita. Keberadaannya itu sempat bikin geger, sempat bikin gempa. Bab zakat ketika kita menemukan barang temuan, barang harta karun. Pernah ada satu orang membeli tanah. Orang ini membeli tanah, setelah itu terjadi akad jual beli. Setelah itu tanah itu dibangun oleh si mustari, oleh si pembeli. Ketika tanah itu dibangun, ternyata di dalam tanah itu ada harta karunnya. Nah, si pembeli ini adalah pembeli yang memiliki sifat wirai. Dalam hatinya dia bilang, saya ini kan beli tanah, kenapa di dalam tanah itu ada harta karun? Ini pembeli-pembeli zaman dahulu seperti itu. Kalau zaman milenial kan tidak. Ini harus saya kembalikan. Akhirnya harta karun itu, peti itu diberikan kepada si penjual. Saya ini kan membeli tanah, saya membeli tanah terus dapat harta karun. Harta karun ini adalah milik Anda. Ini saya kembalikan. Nah, kebetulan si penjual ini juga ternyata orang yang sangat wiroi. Dia bilang begini, kamu sudah membeli tanah, berarti apa yang ada di dalam tanah itu adalah milik kamu. Harta karun ini adalah milik kamu. Orang dahulu berdebat masalah harta karun, berdebat dalam rangka ingin tidak memiliki karena merasa ini bukan haknya, bukan miliknya. Sampai akhirnya masuk dalam persidangan. Sang qadhi pun juga gede-gede. Ini kok ada orang berebut untuk tidak memiliki harta karun. Akhirnya yang mustari ditanya, kenapa kamu kok tidak mau harta karun ini? Dia bilang, ishtaraitu al-ardh. Saya ini membeli bumi, membeli tanah, tidak membeli harta karun walaupun kalau itu ada di tanah saya. Yang penjual ditanya, kenapa kamu tidak mau harta karun ini? Karena saya ini sudah menjual bumi saya kepada mustari, sehingga ini semuanya milik mustari. Sang hakim ini bingung. Akhirnya sang hakim luar biasa, punya inisiatif. Ya sudah, si mustari, si pembeli, kamu punya anak atau tidak? Punya. Anak kamu laki-laki atau perempuan? Kebetulan anak saya laki-laki. Oke, penjual, kamu punya anak apa enggak? Punya. Anak kamu apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya sudah, biar adil, anak kamu, si pembeli, nikahkan dengan anaknya si penjual. Nanti harta karunnya itu kasihkan kepada anak kamu agar bisa dinikmati oleh anak kamu berdua. Ini satu penemuan yang luar biasa. Gus Baha ini termasuk harta karun yang ditemukan oleh kita. Keberadaannya itu sempat bikin geger, sempat bikin gempa. Nah, tapi harta karun itu diperdebatkan oleh si mustari, oleh penjual, terus kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, Mbok Yao, Gus Baha ini harta karun yang tersimpan dan sekarang kita temukan keberadaannya ini kemudian bisa kita nikmati bersama, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh khalayak, bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Makanya kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang, diberi kemudahan di setiap urusannya. Amin ya robbal alamin. Kita akui atau tidak kita akui, beliau ini adalah satu jimat. Jimat itu artinya itu barang siji di rumah. Loh, kenapa saya katakan beliau ini adalah satu jimat? Al-Habib Senes sinten namine Ibnu Umar niku nanti jauh ngeten meriwayatkan hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yadfa'u bil muslim as-salih an mi'ati ahli baitin minal jirani al-bala'a.
Kemudian setelah itu beliau dawuh walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Artinya nopo? Oh, Allah itu menyelamatkan 100 ahli bait, 100 orang, 100 keluarga katakanlah, hanya gara-gara ada 1 orang yang soleh, 1 orang yang alim. Nah, kita ini punya Gus Baha hadir di tempat ini, fa insya Allah 100 orang yang ada di kanan kiri kita dan bahkan lebih daripada 100 ini nanti bisa diselamatkan dari segala musibah. Amin ya Rabbal alamin. Lebih-lebih sekarang virus corona. Tapi kalau Gus Baha ini corona, cowok romantis penuh pesona. Keberadaan beliau ini memang betul-betul jimat. Makanya kalau bisa beliau itu jangan sampai punah. Itu bagaimana caranya? Walau la dafa'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardh. Jadi beliau ini keberadaannya memang harus betul-betul bisa dipertahankan. Kalau bisa beliau ini diawetkan. Kalau perlu ya dimumikan sajalah. Biar selamanya kita ini terbebas dari musibah. Amin ya Rabbal alamin. Ini nanti saya tidak panjang-panjang matur kepada panjenengan semuanya karena nanti yang punya dawuh ini adalah Gus Baha. Sebelumnya saya matur datang panjenengan semuanya. Gus ini adalah rutinan teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah. Jadi memang setiap malam Jumat mereka-mereka ini punya kegiatan, mereka-mereka ini punya jam'iyah. Jadi setiap malam Jumat sholawatan. Kemudian selain sholawatan, teman-teman santri Al-Mahrusiyah itu juga mulai dari bangun tengah malam istighosah, kemudian diteruskan dengan sekolah, kemudian ngaji, kemudian ya sampai hal-hal seperti ini sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah. Kula nyuwun barokahipun doa panjenengan Gus supados teman-teman santri Al-Mahrusiyah ini nanti bisa istiqomah untuk melanggengi budaya yang ada di pondok pesantren. Karena kita yakin bahwasannya seseorang itu nanti bisa menjadi kuat karena mempertahankan budaya yang ada. Every man's ability may be strengthened and increased by culture. Ini kalau dimaknani seperti maknanya Gus Baha, every man's ability utawi saben-saben kemampuan yang wong lanang iku may be increased, may be strengthened, bisa diperkuat and increase lan bisa diundakno by culture kelawan budaya nih, sehingga kalau kalian berpegangan dengan budaya pesantren kalian, insya Allah kalian akan menjadi kuat. Kalian sebagai pemuda di zaman sekarang harus siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Asy-syaqiyyu man kharaja an manhaji aslafihi. Jangan sampai kalian menjadi orang yang merugi karena kalian keluar dari tradisi, keluar dari budaya para sesepuh kalian. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya harus mundur alon-alon memberikan mic ini kepada beliau. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Soali tak terusno bakal rusak acara. Saya serahkan kepada beliau. Mari kita simak tampilan artis kita ini. Semoga sampai subuh beliau kuat mendampingi kita. Amin. Tapi sebelumnya saya minta
sa'duna bil ghufran. Qasidah untuk Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Shallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.